Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan proyek tugas kami, yaitu pengaturan lampu penerangan menggunakan komparator operasional amplifier LM358. Sebelum kita memulai presentasinya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Ibnu Mardiansyah Ramadan, dengan NIM 15136190004. Yang kedua ada saya dengan Alfredo Erik Jonathan dengan NIM 15136190055. Yang ketiga ada saya, Yanuar Ma'arif, dengan NIM 15136190076. Dengan dosen pengampu Bapak DRS Wisnu Jatmiko MT, mata kuliah praktikum elektronika 3 dengan kode seksi 15136000082. Pendahuluan. Untuk membuat efisiensi penggunaan energi listrik yang digunakan pada lampu penerangan akan menjadi efisiensi jika dilakukan penyalaan penerangan sesuai dengan keperluan. Yang terjadi di masyarakat pada umumnya untuk lampu penerangan yang sifatnya untuk umum, kadang-kadang lalai mematikan lampu sehingga energi listrik kurang efisien lagi. Oleh sebab itu perlu adanya alat untuk mengkondisikan lampu penerangan agar menyala dan mati sendiri tanpa ikut campur manusia untuk mengoperasikan dengan tujuan membuat efisiensi penggunaan energi listrik yang diakibatkan oleh lampu penerangan. Tujuan dari proyek kita ini yaitu pertama, pada penelitian ini fokus tujuannya pada perbandingan tegangan referensi dan hasil sensor dari tingkat kecerahan cahaya matahari yang diproses oleh operasional amplifier, hasilnya untuk menyalakan dan mematikan lampu penerangan. Yang kedua, urgensi untuk menyalakan dan mematikan lampu penerangan secara otomatis dan penggunaan energi listrik yang lebih efisien serta menggunakan komponen lebih sederhana hanya berupa operasional amplifier. Pada kesempatan kali ini, pada proyek kita memiliki 3 komponen penting dan pendukungnya, yaitu yang pertama operasional amplifier, kedua light dependent resistor, dan yang ketiga ada transistor. 3 komponen ini akan dijelaskan oleh teman saya, Alfredo dan Yanuar. Op-amp atau operational amplifier adalah salah satu dari bentuk IC linear yang berfungsi sebagai penguat sinyal listrik. Sebuah op-amp terdiri dari beberapa transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang terinterkoneksi dan terintegrasi, sehingga memungkinkannya untuk menghasilkan gain atau penguatan yang tinggi pada rentang frekuensi yang luas. Jumlah rangkaian op-amp umumnya dikemas dalam bentuk IC. Sebuah IC op-amp dapat terdiri dari hanya satu rangkaian op-amp, atau bisa juga terdiri dari beberapa rangkaian op-amp. Jumlah rangkaian op-amp dalam satu kemasan IC dapat dibedakan menjadi single op-amp, dual op-amp, dan quad op-amp. Ada juga IC yang di dalamnya terdapat rangkaian op-amp, di samping rangkaian utama lainnya. Sebuah op-amp juga memiliki 2 koneksi catu daya, yaitu satu untuk catu daya positif dan satu lagi untuk catu daya negatif. Bentuk simbol op-amp adalah segitiga dengan garis-garis input, output, dan catu dayanya seperti pada gambar di bawah ini. Salah satu tipe IC op-amp yang populer adalah LM358. IC op-amp pada umumnya terdapat 5 terminal dalam simbol-simbol op-amp. Di antaranya adalah masukan non-pembalik atau non-inverting yang bertanda plus, masukan pembalik atau inverting yang bertanda minus, keluaran yang bertanda Vout, catu daya positif bertanda plus V, dan catu daya negatif berlambang negatif V.
Secara umum, prinsip kerja rangkaian komparator adalah membandingkan amplitudo dua buah sinyal. Jika plus Vin dan min Vin masing-masing menyatakan amplitudo sinyal input sama membalik dan input membalik, V0 dan V saturasi masing-masing menyatakan tegangan output dan tegangan saturasi, maka prinsip dasar dari komparator adalah plus Vin lebih besar sama dengan min Vin, maka V0 sama dengan V saturasi plus. Jika plus Vin kurang dari min Vin, maka V0 sama dengan V saturasi min. Keterangannya, plus Vin adalah amplitudo sinyal input sama membalik. Min Vin adalah amplitudo sinyal input membalik. V saturasi plus adalah tegangan saturasi plus. V saturasi min adalah tegangan saturasi min. V0 adalah tegangan output. Sebuah rangkaian komparator pada op-amp akan membandingkan tegangan yang masuk pada satu saluran input dengan tegangan pada saluran input lain, yang disebut tegangan referensi. Tegangan output berupa tegangan high atau low sesuai dengan perbandingan Vin dan Vref. Besar tegangan keluaran dari komparator tidak bersifat linear, secara proporsional terhadap besar tegangan input. Terdapat dua macam komparator, antara lain non-inverting komparator dan inverting komparator. Untuk non-inverting komparator, pada non-inverting komparator, tegangan input dipasang pada saluran non-inverting atau plus dan tegangan referensi pada saluran inverting negatif. Pada rangkaian non-inverting komparator, jika Vin lebih besar dari Vref, maka tegangan output adalah plus V saturasi atau mendekati tegangan VCC. Jika Vin lebih kecil dari Vref, maka tegangan output adalah min V saturasi, mendekati tegangan VEE. Yang kedua adalah inverting komparator. Pada inverting komparator, tegangan input atau Vin dihubungkan pada saluran inverting negatif, dan tegangan referensi Vref pada saluran non-inverting positif. Tegangan referensi dapat menggunakan sumber satu daya tegangan konstan, atau rangkaian pembagi tegangan. Pada saat Vin lebih kecil dari Vref, tegangan output V0 adalah plus Vsat, sama dengan VCC. Jika Vin lebih besar dari Vref, maka tegangan output adalah min V saturasi, yaitu VEE. LDR atau Light Dependent Resistor. Light Dependent Resistor adalah jenis resistor yang nilainya berubah seiring intensitas cahaya yang diterima oleh komponen tersebut. Juga biasa digunakan sebagai detektor cahaya atau pengukur besaran konversi cahaya. Light Dependent Resistor terdiri dari sebuah cakram semikonduktor yang mempunyai dua buah elektroda pada permukaannya. Pada saat gelap atau cahaya redup, bahan dari cakram tersebut akan menghasilkan elektron bebas dengan jumlah yang relatif sangat kecil, sehingga hanya ada sedikit elektron untuk mengangkut muatan elektrik. Berikut adalah gambar dari komponen LDR. Ada area elektroda, kadmium sulfide, dan terminal LDR. Prinsip kerja LDR. Pada sisi bagian atas LDR, terdapat suatu garis atau jalur melengkung yang menyerupai bentuk kurva. Jalur tersebut terbuat dari bahan kadmium sulfida yang sangat sensitif terhadap pengaruh dari cahaya. Jalur kadmium sulfida yang terdapat pada LDR dapat dilihat pada gambar. Pada gambar tersebut, jalur kadmium sulfida dibuat melengkung menyerupai kurva agar jalur tersebut dapat dibuat panjang dalam ruang atau area yang sempit. Kadmium sulfida atau CdS merupakan bahan semikonduktor yang memiliki gap energi antara elektron konduksi dan elektron valensi. Ketika cahaya mengenai kadmium sulfida, maka energi proton dari cahaya akan diserap sehingga terjadi perpindahan dari band valensi ke band konduksi. Akibat perpindahan elektron tersebut mengakibatkan hambatan dari kadmium sulfida
berkurang dengan hubungan kebalikan dari intensitas cahaya yang mengenai LDR. Laju recovery. Bila sebuah LDR dibawa dari suatu ruangan dengan level kekuatan cahaya tertentu ke dalam suatu ruangan yang gelap sekali, maka bisa kita amati bahwa nilai resistansi dari LDR tidak akan segera berubah resistansinya pada keadaan ruangan gelap tersebut. Namun, LDR tersebut hanya akan bisa mencapai harga di kegelapan setelah mengalami selang waktu tertentu dan suatu kenaikan nilai resistansi dalam waktu tertentu. Harga ini ditulis dalam kilo ohm per detik. Untuk LDR, tipe arus harganya lebih besar dari 200 kilo ohm per detik, atau selama 20 menit pertama mulai dari level cahaya 100 lux. Kecepatan tersebut akan lebih tinggi pada arah sebaliknya, yaitu pindah dari tempat gelap ke tempat terang, yang memerlukan waktu kurang dari 10 milisecond untuk mencapai resistansi yang sesuai dengan level cahaya 400 lux. Karakteristik LDR. Sensor LDR yang menggunakan intensitas cahaya pada rangkaian elektronika, sensor harus dapat mengubah bentuk-bentuk energi cahaya ke energi listrik. Sinyal listrik ini harus sebanding dengan besarnya energi pada sumber. Pada karakteristik LDR ini dapat dilihat pada gambar kurva di bawah ini, bahwa bila cahaya mengenai sensor itu, maka nilai tahanannya akan berkurang. Perubahan yang dihasilkan ini tergantung dari bahan yang digunakan serta dari cahaya yang mengenainya. Kemudian ada transistor. Transistor adalah suatu komponen aktif dibuat dari bahan semikonduktor. Ada dua macam transistor, yaitu transistor dwikutub atau bipolar dan transistor efek Medan atau field effect transistor atau FET. Transistor digunakan di dalam rangkaian untuk memperkuat sinyal. Artinya, isyarat lemah pada masukan diubah menjadi isyarat yang kuat pada keluaran. Transistor dwikutub dibuat dengan menggunakan semikonduktor ekstrinsik jenis P dan jenis N yang disusun seperti pada gambar berikut. Ketiga bagian pada transistor tersebut yaitu adalah emitter, basis, dan kolektor. Emitter berasal dari kata bahasa Inggris emitter yang berarti pengeluaran. Basis berasal dari kata bahasa Inggris atau base yang berarti tumpuan atau landasan. Dan kolektor berasal dari kata kolektor. Sakelar adalah suatu alat dengan dua sambungan dan bisa memiliki dua keadaan, yaitu keadaan on dan keadaan off. Keadaan off atau tutup merupakan suatu keadaan di mana tidak ada arus yang mengalir. Keadaan on dibuka merupakan satu keadaan yang di mana arus bisa mengalir dengan bebas atau dengan kata lain secara ideal tidak ada resistivitas dan besar voltage pada saklar sama dengan 0. Kalau transistor dipakai hanya pada dua titik tersebut, atau titik putus dan titik saturasi atau saturasi berlebihan, berarti transistor dipakai sebagai saklar. Perhatikan rumus berikut, bahwa IB lebih dari sama dengan IC maksimal per HFE, atau IC sama dengan VB per VC. Selanjutnya, cara kerja. Pengkondisian lampu penerangan sangat diperlukan. Hal tersebut memudahkan yang melakukan penyalakan dan mematikan lampu penerangan. Dengan melakukan pengkondisian lampu penerangan mati dan nyala mengakibatkan penggunaan energi listrik yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dengan demikian, efisiensi penggunaan listrik didapat. Berikut adalah diagram blok komparator switch lampu penerangan, yaitu pertama melalui sensor LDR, kedua komparator LM358,
lalu menuju switch BC458, selanjutnya menuju relay, dan hasil outputnya yaitu lampu. Pertama pada bagian sensor LDR, membaca tingkat kecerahan cahaya matahari sehingga dengan menggunakan LDR dapat digunakan untuk mensensor tingkat kecerahan cahaya matahari. Dengan demikian, hasil pembacaan oleh LDR dapat digunakan acuan untuk menyalakan dan memadamkan lampu penerangan yang disesuaikan dengan keinginan. Sensor LDR menjadi nilai yang akan dibandingkan oleh op-amp. Dengan demikian, merancang LDR menjadi hal yang penting dilakukan seperti pada gambar di bawah ini. V keluaran sama dengan RLDR 3 per RLDR 3 plus R7 kali VCC. Kedua ada komparator LM358. Komparator op-amp yang berperan membandingkan hasil pembacaan dari sensor LDR dengan tegangan acuan yang akan menghasilkan penguatan sesuai dengan tegangan satu op-amp. Dengan demikian, keluaran dari op-amp dapat digunakan untuk membias transistor yang difungsikan sebagai saklar. Operasional amplifier LM358 merupakan jenis penguat integrated circuit penguat dengan menggunakan op-amp. Terdapat dua cara, yaitu open loop dan closed loop. Masing-masing memiliki perilaku yang berbeda. Untuk op-amp yang difungsikan menjadi komparator dirangkai secara open loop sehingga memiliki persamaan sebagai berikut. V0 sama dengan A dalam kurung V2 kurang V1. Di mana A merupakan penguatan untuk op-amp yang dioperasikan secara open loop. Penguatannya seperti pada gambar di bawah. V1 lebih dari V2, maka V3 sama dengan VCC. V1 kurang dari V2, maka V3 sama dengan VEE. Ketiga, menuju switch BC458 berfungsi untuk menghubungkan kaki satu relay dengan sumber tegangan satu relay. Saklar menggunakan transistor atau saklar elektronik sering digunakan dengan memberikan tegangan bias di kaki basis. Dengan membuat kondisi jenuh pada transistor mengakibatkan arus mengalir dari kolektor ke emitor. Rangkaian saklar transistor BC458 seperti pada di bawah ini. V-in lebih besar dari V-B, atau kolektor dan emitter terhubung, atau V-in lebih kecil dari V-B, kolektor dan emitter terputus. Keempat dan kelima, menuju relay dan lampu. Relay berfungsi sebagai pemutus dan penyambung lampu yang memiliki beban yang akan dikondisikan dengan sumber tegangan. Lampu ini menjadi outputnya. Hasil percobaannya. Sensor cahaya diukur sendiri dapat diperoleh data pengukuran sebagai berikut. Data pengukuran tegangan LDR dan lumen yang terkena cahaya matahari tegangan VCC sama dengan 5,29 volt. Data pengukuran voltmeter dan luxmeter. Pada jam 6, LDR1 2,19 volt, LDR2 2,36 volt, LDR3 2,64 volt, lumennya yaitu 839. Jam 7.0,18 pada LDR1, tegangan LDR2-nya 0,23, LDR3-nya 0,51 volt, lumennya 3020. Semakin siang jamnya, maka lumennya akan semakin tinggi, seperti pada jam 8 ini. LDR1 0,09 volt, LDR2 0,1 volt, LDR3 0,12 volt, lumennya 15.750, dan jam 9 LDR1-nya 0,05 volt, LDR2-nya 0,07 volt, LDR3-nya 0,1 volt, lumen didapat 20.000. Ini adalah lumen maksimal dari LDR-nya. Jadi dari jam 9, kita lihat dari jam 9 sampai jam 14 atau jam 2 siang, lumennya sama 2000 dan mulai berkurang lagi pada saat sore hari
pada jam 3 atau jam 15. LDR1-nya 0,1 volt, LDR2-nya 0,09 volt, LDR3-nya 0,05 volt, dan kemudian menjadi turun jadi 17.860 dan seterusnya hingga malam hari, yaitu jam 18 atau jam 6 malam. LDR1-nya 5,05 volt, LDR2-nya 5,09 volt, LDR3-nya 5,02 volt, lumennya menjadi 0,58. Kita lihat seperti pada skema rangkaian berikut. Ketika kondisi cahaya kurang, resistansi pada LDR menjadi kecil, sehingga kita lihat volt yang didapat menuju transistor tidak terkena resistansi atau hanya sedikit mendapat resistansi, sehingga tegangannya masuk. Menyalakan BC 548, mengaktifkan sehingga mengaktifkan relay yang membuat lampu menyala. Dan ketika siang hari, resistansi LDR sangat besar. Yang besar itu menjadi mengurangi tegangan pada tegangan sumber. Tegangan tersebut terresistansi oleh LDR pada siang hari, sehingga keluaran tegangannya kecil, relay pun tidak aktif, dan membuat lampunya mati. Hal tersebut mengapa bisa terjadi pada siang hari lampunya mati karena resistansi LDR tersebut besar. Dari dua kondisi di atas menunjukkan bahwa komparator yang menggunakan op-amp terjadi dengan membandingkan tegangan yang dihasilkan dari LDR dibandingkan dengan tegangan referensi hasil dari sebuah potensio atau R variabel. Manfaat pengkondisian lampu. Pengkondisian lampu penerangan sangat diperlukan. Hal tersebut memudahkan yang menyalakan dan mematikan lampu penerangan, dan dengan melakukan pengkondisian lampu penerangan mati dan nyala, mengakibatkan penggunaan energi listrik lebih sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dengan demikian, efisiensi penggunaan listrik didapat sensor LDR. Kesimpulannya, pertama, komparator menggunakan REM 358 dapat digunakan membandingkan tegangan masukan yang dirangkai secara open loop sehingga dapat bekerja untuk mengkondisikan nyala dan mati lampu penerangan. Kedua, penentuan nyala dan mati lampu dapat ditentukan dengan menetapkan tegangan referensi dari hasil potensio. Berikut presentasi tugas proyek dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.